Sudah ketemu belum? Biar barokah majelis kita, maka kita baca sama-sama ya. Saya mulai, nanti ibu ikuti. Siap ya? Bawakan juga ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk sama-sama.
Terjemahannya, innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh orang-orang yang kerap membaca kitab Allah, maksudnya Al-Quran, wa aqamus shalah, dan kerap sering mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan juga suka menginfakkan dari apa yang kami rezekikan pada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka orang-orang yang mengerjakan 3 hal tadi: 1. Rajin tilawah Al-Quran, 2. Mendirikan sholat, 3. Menginfakkan rezeki, maka mereka berharap hidup yang tiada pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum, maka Allah akan penuhi pahala mereka. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan pada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sungguh dialah Allah yang maha pengampun atas segala kesalahan hamba-Nya, dan Dia Allah yang maha berterima kasih. Allah bersyukur pada hamba-hamba-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini surat 35 ayat 29 30 Allah memberikan 3 jurus buat kita. Hidup enggak bakal rugi. Hidup apa ya Allah yang enggak bakal rugi? Coba Pak, dagang apa, bisnis apa yang enggak ada rugi? Semuanya rugi. Termasuk juga jalan dalam proses ekonomi kayak begini, krisis ekonomi berkepanjangan. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh negara yang kelima itu bisnis lagi hancur-hancuran. Katanya dulu bisnis properti keren, enggak. Ada juga yang nyungsepnya juga. Katanya bisnis MLM asik, bisa punya penghasilan meroket. Iya, awalnya. Tapi semakin gede tubuhnya MLM, organisasinya makin susah dan bubble meledak di mana-mana. Saham, deposito, sama semuanya. Tapi rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu pengennya rahmati Allah selalu berkecukupan, bahkan pengennya berkelebihan. Tapi rupanya banyak jalan yang dicoba sama kita, tapi kita susah sekali menempuh jalan yang Allah tunjuki. Padahal Allah ngasih tahu tuh lan tabur, jalan ini engkau tidak bakal pernah merugi. Ustaz, jangan-jangan itu amalan 3 ini itu cuma sekedar dimensi akhirat, pahala doang. Enggak. Di ayat 30 wa kalimah rahmati Allah, perhatikan. Liwafiyahum ujurahum, Allah akan penuhi pahala mereka. Ini dimensi akhirat. Wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan karunia-Nya, Allah tambahkan rezekinya. Nah, ini dimensi dunia, duit Allah. Innahu ghafurun syakur, dan ayat ini Allah tutup dengan 2 asmaul husna. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Artinya barangkali dalam urusan nyari duit kita banyak lupanya, banyak lalainya, banyak salahnya, Allah ampuni. Syakur, dan Allah Maha berterima kasih. Masya Allah. Rupanya kalau kita ngejalanin 3 hal ini, Allah berterima kasih kepada kita. Dan kuncinya, la in syakartum la azidan. Kalau kalian bersyukur, aku tambahi nikmat. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, tidak berterima kasih atas nikmatku, inna adabi lasyadid, azabku amat pedih. Nauzubillah. Balik Bu, Pak, kita bicara tentang 3 jurus yang enggak bakal membuat kita rugi. Jaminan Allah. Di situ ada lan, huruf lan yang artinya tidak bakal mungkin rugi. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bahas tentang 3 amalan dahsyat ini. Innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh mereka orang-orang yang rajin tilawah kitabullah. 1 amalannya apa? Tilawah, baca Quran. Boleh dicatat 1.
rajin-rajin tilawah. Wa aqamus shalah, yang kedua rajin dirikan salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka rajin menginfakkan rezeki yang kami titip pada mereka, sirran, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Dengan tiga amal ini mereka berharap perniagaan yang tiada merugi. Satu amalannya apa? Bu, Pak? Suaranya nggak kedengaran. Satu apa? Baca Al-Quran. Sama-sama. Satu apa? Baca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan rezeki. Mudah-mudahan pulang dari sini Anda sudah hafal luar kepala dan Anda bisa ajarkan kepada orang lain. Siap kira-kira? Ilmu yang paling dahsyat adalah ilmu yang diamalkan. Minimal Anda bagi kepada satu orang, apalagi kalau kepada keluarga, apalagi kepada kawan-kawan, sahabat, semuanya bagikan supaya ilmu kita semakin tajam, ilmu yang diamalkan. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, rajin baca kitab Allah. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman saya. Di Bintaro sektor 5, Bu, enggak jauh dari sini, betul? Ada jalan namanya Jalan Pisok. Barangkali ada orang Bintaro di sini. Ada majelis, ada masjid namanya Nur Ramadan. Lihat nih, daerahnya, jalannya sama masjidnya saya sebut. Fakta yang fakta. Pagi itu Ustaz diundang ceramah kayak begini, jam 10 pagi. Kira-kira sampai setengah 12 di Hotel Lima rahmati Allah, Ustaz ceramah. Usai itu, Ustaz bicara tentang dahsyatnya hidup bersama Al-Quran. Usai itu Hotel Lima rahmati Allah dialog tanya jawab. Dari ratusan ibu-ibu yang hadir kayak begini, beberapa orang ibu-ibu duduk di belakang, di samping-samping pakai kursi karena mereka nggak kuat duduk. Sila. Begitu acara selesai, Hotel Lima rahmati Allah dan tanya jawab. Panitia bilang ada yang mau bertanya. Seorang ibu yang duduk di atas kursi tunjuk tangan. Saya Ustaz. Mik diantar ke beliau. Dan beliau ngomong, nama saya Siti Aisyah, nama asli. Usia saya 82 tahun. Kata Ibu Siti Aisyah. Apa yang Ustaz sampaikan bahwa dahsyatnya hidup bersama Al-Quran, saya jadi saksi. Oh, apa yang Ibu alami? Kami semua pengen tahu. Ustaz boleh tanya kepada semua jemaah Majelis Nur Ramadan ini, berapa tahun yang lalu saya sakit apa? Ibu sakit apa? Saya tanya. Dua kaki saya Ustaz, dia tunjuk kakinya. Dua-duanya beberapa tahun yang lalu busuk. Saya bilang diabetes. Kata dokter yang satu, saya diabetes Ustaz. Dokter yang lain mengatakan saya lupus. Dokter yang lain mengatakan saya komplikasi. Berbulan-bulan di rumah sakit, jangankan sembuh, sakitnya aja dokter nggak tahu. Emang bukan dokter yang nyembuhin Ustaz, bukan rumah sakit yang nyembuhin, bukan obat-obat yang nyembuhin. Yang nyembuhin penyakit kita siapa kira-kira? Allah. Maka subhanallah berbulan-bulan nggak kunjung sembuh, boro-boro kunjung sembuh, jenis sakitnya yang nggak tahu. Hingga setiap kali kalau dokter berkunjung, dokter visit, saya nenek-nenek Ustaz, saya selalu melutuh kepada dokter. Saya ngomong gini, dokter, udah nggak tahan nih rasa sakitnya, udah nggak tahan baunya, potong aja kaki saya dokter, amputasi aja. Berbulan-bulan di rumah sakit, Ibu Siti Aisyah ini akhirnya nyerah dan anak-anaknya nyerah. Udah deh mah, daripada nggak kunjung ketahuan penyakit, Mama bawa pulang aja. Dibawa pulang. Di rumah sakit dirawat sama dokter, sama perawat. Ini cuma dirawat sama satu perawat aja di rumah. Setahu kan nenek-nenek rewel, ngomel-ngomel. Kalau ini mah enggak bisa. Belum nenek-nenek kan belum juga. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu saya kecewa berat.
Kecewa sama penyakit, kecewa sama rumah sakit, kecewa sama dokter, kecewa sama anak-anak, nggak kunjung sembuh. Pagi itu ada seorang ustadz asal Demak datang mengunjungi saya. Dia ngejenguk saya, lagi ngobrol, nanyain penyakit saya. Tiba-tiba rasa sakit itu hadir lagi, datang lagi. Saya teriak lagi, saya marah lagi. Itu segala macam kebun binatang keluar dari mulut saya. Si ustadz ngomong ini, Bu, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Ini sakit dari Allah. Dia itu penggugur dosa. Dia bisa ngangkat derajat ibu kalau ibu sabar, kalau ibu ridho. Daripada ibu marah-marah, lebih baik perbanyak zikir atau baca Al-Quran, kata si ustaz. Itu nasihat si ustaz itu bagus benar buat saya, kata si ibu Siti Aisyah. Tapi karena sakit lagi nahan sakit, mata saya langsung nyurem ustaz. Dengan tatapan sini saya ngomong ke ustaz itu, gua nggak bisa baca Al-Quran, tahu? Bu, kebayang? 80 tahun kemana aja nggak bisa baca Quran. Coba ikhwatal rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, muslimin di Indonesia populasi terbesar di dunia. Tapi saya sering jumpa, beberapa kali saya buat riset. Ini 7 dari 10 muslimin di Indonesia nggak bisa baca Quran. Kalau Anda nggak percaya tuh, Jalan Raden Dalam, nih, Jalan Sultan Iskandar Shah. Setiap mobil, setiap motor yang lewat, coba stop deh sama ibu-ibu habis ngaji. Stop, bikin poli. Suruh pinggirnya semuanya mobil, tanya, Pak, Bu, yang naik kendaraan muslim atau bukan? Insya Allah lebih dari 80% muslim. Betul nggak kira-kira? Ibu-ibu bawa duit sama bawa Al-Quran. Setuju nggak? Bawa duit 200 ribu, bawa Al-Quran. Nih, sodorin Al-Quran kayak begini. Pak, baca 2 ayat ini, kalau lancar saya kasih duit 200 ribu. Insya Allah Anda akan ketemu 7 dari 10 muslimin Indonesia gagap-gagap baca ini. Betul nggak kira-kira? Ini wasalimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik ceritanya Bunda Siti Aisyah, gua kalau bisa baca Al-Quran, tahu? Si Ustaz bangkit, dia keluar, saya kira dia kesinggung, saya marah begitu Ustaz. Saya kira dia pulang. Tapi nggak lama rupanya dia minta membantu saya, mana Al-Quran paling gede di rumah ini. Dia bawain buat saya. Dia ngomong gini, ayo Bu, saya jadi baca Al-Quran. Masih nahan sakit saya ngomong gini, kan gue udah ngomong Ustaz, gue nggak bisa baca Quran. Bu, saya akan ajari ibu-ibu hanya nyontoh apa yang saya bacakan. Ayo saya diminta duduk, saya duduk. Dia baca 1 ayat, saya ngikutin. Kata ini ada saya ikut. Subhanallah Ustaz, setiap salah suruh ulang lagi, suruh balik lagi. Ini dasar basah. 1, nahan rasa sakit. Yang kedua, semakin grogi, ulang. 2 jam. Ustaz itu nemenin saya. Jadi bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 jam itu, Masya Allah, saya kira beliau kapok tuh nemenin nenek-nenek cerewet kayak saya ini. Tapi besoknya tanpa diundang beliau datang. Lusa dia datang. Selama sepekan nggak pernah absen dia datang. Berbulan-bulan beliau nemenin saya baca Al-Quran setiap hari, minimal 2 jam. Ustaz, dari tadinya saya nggak bisa baca Al-Quran, alhamdulillah bersama beliau atau beliau tidak hadir, insya Allah setiap hari sekarang saya baca Al-Quran 2 juz. Ibu di sini berapa juz? Al-Quran sama strawberry. Bu, ini testimoni Bunda Siti Aisyah 82 tahun. Saya sebut di Masjid Nur Ramadan, Bintaro Sektor 5, Jalan Isa. Begitu saya jalani hidup bersama Al-Quran, Masya Allah hidup saya jadi terang Ustaz. Allah kasih ketenangan, kebahagiaan. Itu obat-obatan yang harus saya konsumsi setiap hari, saya buang. Saya udah gak konsumsi lagi. Allah seperti ngasih nikmat luar biasa dalam hidup saya dengan cahaya Al-Quran. Ustaz percaya nggak bahwa mukjizat Al-Quran itu terjadi pada diri saya? Apa Bu? Saya tanyakan semua jemaah nunggu ini. Ustaz, Allah sembuhkan sakit saya. Begitu dia ngomong Allah sembuhkan sakit saya, kita jadi penasaran. Ini Ustaz kalau nggak percaya, maka ini Siti Aisyah yang duduk di kursi itu, dia angkat roknya. Bu, Pak, dia angkat gini. Ustaz, dia kaki saya, ini dia angkat.
Begitu dia akan rohnya hotel Allah dalam hati saya, untung nenek. Dia ngomong ini, ya tidak tersisa luka secuil pun dan Allah sembuhkan karena Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Siapa yang mengerjakan tijarah ini? Satu apa? Mengangguk. Yang satu apa? Baca Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, berinfak, maka hidupnya tidak bakal merugi. Berapa ratus juta yang kota lima berbulan-bulan di rumah sakit, boro-boro sembuh sakitnya di dokter kagak tahu. Tapi rupanya kota lima rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kota lima rahmati Allah surat 17 bukan? Surat apa itu? Ayat 79. Ini operator kayaknya buka yang sini. Mas Panitia, ayat ini. Kan bismillah. Apa 82? Coba buka 82 bunyinya. Bismillah bunyinya. Dua. Wa nunazzilu minal Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Berketemu tunggu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran ma huwa shifaa', yang menjadi syifa, yang menjadi obat, penawar, penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, dan iman yang menjadi rahmat hidup bagi orang-orang yang percaya. Amat percaya kita bahwa yang menyembuhkan penyakit siapa? Surat 17 ayat 82 ya. Catat Bu, catat oleh-oleh dari saya ini. Mulai sekarang kalau kita sakit jangan berpikir bahwa yang pertama kali kita pikir adalah obat. Bukan dokter. Meskipun Anda punya jaminan kesehatan, bukan rumah sakit. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Siap Bu, Pak, baca Al-Quran setiap hari siap? Rajin ya, tilawah Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, sehari 10 juz. Hah? Doa ya. 1 juz kuat nggak 1 juz? Jadi muslimah maksimal sehari baca Al-Quran 10 juz. Minimal 1 juz. Minimal sehari. Bu, betul apa enggak? 1 juz Al-Quran isinya adalah 10 lembar. Benar? Benar? Coba hitung. Pokoknya 1 juz itu 10 lembar. Kalau ibu-ibu mendawamkan, Bu, saya kasih tahu, setiap waktu sholat baca 2 lembar. Maka 5 kali sholat 10 lembar. Kalau 2 lembar terasa berat juga, maka sebelum Anda mendirikan sholat, qobliyah. Saat qobliyah baca 1 lembar. Ba'diyah lakukan 1 lembar. Insya Allah sehari 1 juz. Allah rezekikan. Amin ya Rabbal. Cukup kan sampai sini aja. Terus ya. Ambil jawab. 1. Jadi hidup dengan Al-Quran Anda tidak bakal merugi. Di zaman
Bedanya kualitas Rasul para sahabat kita, kalau mereka rondanya mereka jauh pas sama kita. Kalau kita ronda kira-kira apa? Kopi, musik, gaple, gitu kan. Nanti Ubay berdiri sendiri dari mana Allah SWT istirahat. Apa yang dilakukan? Dia baca. Dia yang mulai Allah. Dia baca Al-Quran dengan bacaan yang amat indah, bacaan yang amat indah. Seperti itu dua-dua sama. Maka Allah yuhibbu Allah. Siapa yang ingin ngobrol sama Allah, pada Al-Quran, baca Al-Quran terus. Maka dia baca Al-Quran. Semua pos-pos semuanya kianat itu. Ini musuh moderat, tapi ini ada orang lagi diri sendiri. Maka musuh tadi menunjukkan ini sesuai dengan diri. Di mana dari jauh? Begitu di mana? Tembus di dada. Begitu lihat di dada tembus di mata lima kepada Allah, nggak usah tanya berapa sakit. Ini berdarah mata lima. Tapi dia itu mau besar. Dia lihat dia milih terusin bacaan. Mana kedua? Tembus. Dan makin berdarah. Mana ketiga? Mana keempat? Entah mana keberapa yang terjadi. Semakin banyak darah menonjol, semakin hilang konsentrasi, mulai jatuh cemburu. Begitu jatuh kata Imam kepada Allah, bukan langsung bangunin atau punya bangun kita diserang musuh. Maka Abu kaget, dia langsung bangun semua pasukan. Alhamdulillah ada sisi Allah, musuh bisa dikubur. Maka kembalilah Abu bin Yasir para sahabat. Abu bin Yasir marah-marah sambil mengatakan kepada Ubaid yang baru saja dirawat, kenapa kamu tidak bangunkan aku pada arah pertama? Maka Ubaid bin Yasir mengatakan, aku terlalu merasa indah baca Al-Quran dan aku tidak ingin memotongnya. Baca Al-Quran ini terlalu indah untuk dipotong hanya gara-gara dada saya tembus dengan panah. Ini cerita yang bagi Allah. Barangkali Anda mengatakan itu cerita langit, Ustaz. Orang-orang hebat Rasul dan para sahabat, tidak mungkin itu terjadi pada diri kita. Enggak kan? Al-Quran itu mukjizatnya terjadi dari dulu zaman Rasul sampai sekarang. Dan ini bagi Allah. Saat saya cerita begini, seorang pria bernama Jerry, dia ngomong, Masya Allah Ustaz, aku bisa sampaikan itu betul yang saya lihat dengan kepala saya sendiri. Ada Ustaz, umi saya 70 tahun. Beliau membaca Al-Quran gak kenal tempat, gak kenal waktu. Mudah-mudahan Anda diizinkan Allah seperti ini. Baca Al-Quran gak kenal tempat, gak kenal waktu. Maksudnya ini kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, kalau dengan ada ngobrol beliau buka Al-Quran. Kalau udah buka Al-Quran, dia baca gak perlahan, dia baca dengan suaranya. Dan subhanallah, itu ketenangannya beliau baca itu suaranya membuat kami semua pasti terkesima. Kami pasti kalau pengen ngobrol jangan dekat-dekat kami, kita keluar aja. 70 tahun usia beliau Ustaz, dan beliau kanker rahim. Terus dokter bilang kepada kami anak-anaknya harus operasi. Chance berapa dokter? 50-50. Kalau sukses aja 50%. Dan boleh jadi kalau gagal 50% ibu kalian meninggal. Subhanallah, kita timbang-timbang akhirnya sudah maju di operasi. Tapi waktu kami tanda tangan itu Ustaz, dokter ngomong gini, dengerin ya kalian anak-anaknya, rasa sakit pasca operasi ini minimal 6 bulan. Rasanya gimana
Ibu nggak takut ketika operasi? Enggak. Kenapa ibu takut? Kan karena bersama ibu. Kalimat itu Ustaz membuat kami merinding. Enggak seorang pun di antara kami keluarganya boleh masuk ke operasi. Terus apa yang kami lakukan? Ibu merasa tenang begitu kalian membacakan Al-Quran buat ibu. Dan ketika kalian membacakan Al-Quran, ibu merasa tenang dan ibu pun berdiri. Ibu nggak merasa sakit? Tidak ada rasa sakit pun sedikit pun pada tubuh ibu. Dan subhanallah Ustaz cerita kisah Ubay bin Bisr yang tidak merasa sakit ketemu panah, maka saya menyaksikan ibu pun begitu. Ini disebut ekstasi halal. Anda bisa merasakan kenikmatan luar biasa dengan tilawah Al-Quran, dengan memahaminya, mentadabburinya, menghafalkannya, mengamalkannya. Pengen tahu manusia terhebat di dunia? Kata Rasulullah, Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Manusia terbaik di antara kalian bukan presiden, bukan insinyur, bukan dokter, bukan menteri. Siapa Rasul? Manusia terbaik itu man ta'allama al-Qur'an, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, wa 'allama, dan mengajarkannya kepada orang lain. Manusia terbaik. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, lillahi ahli, Allah punya keluarga. Rasulullah, bukankah engkau sering bilang kepada kami, Allah tidak punya anak dan Allah tidak pernah diperanakkan? Bagaimana Allah punya keluarga? Maka Rasulullah tersenyum. Rasul mengatakan, ahlul Quran hum ahlullah wa Rasul. Kalau pengen tahu keluarga Allah di muka bumi, orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunannya, keberkahan berlimpah buat mereka itu adalah ahlul Quran yang sering membaca Al-Quran, tilawah, mentadabburinya, mengamalkannya, menghafalkannya, mengajarkannya kepada banyak orang. Mereka itu keluarga Allah dan mereka adalah orang-orang khusus, hamba-hamba Allah disayang. Jadi surah 35 ayat 9, amalan pertama berupa kalau kita pengen hidup tidak pernah merugi, satu amalan apa? Tilawah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Ini Al-Quran adalah bacaan yang senantiasa terawat. Maksud terawat ini Ustaz, Anda baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Usai Anda membacanya, kalau buku lain akan males mengulang bacanya lagi. Tapi ini kita Allah, kalau udah selesai pengen lagi kita mulai dari awal. Jangan ganggu Anda menjalani bacanya. Hurufnya pun kalimat begitu banyak. Jutaan hasanah Allah simpan setiap huruf dan setiap rokat. Dan berubah rokat, berubah makna. Betul nggak? Ada orang baca ini waktu sholat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jemaah bilang til, oh salah. Ya betul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena bilang til pasti menurutnya ada dua til juga. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan bagi kamu betul. Masya Allah, tadi kamu ngomong betul bilang begitu. Sekarang kamu mungkin bilang ya betul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ketemu 3 kali dia panik, jangan sampai salah 3 kali. Kalau nanti bilang ini Lailatul nggak ketemu. Tapi nggak bisa apa dia baca kenceng, dia gantung. Kayak bagaimana? Dia ngomong Lailatul, dia berharap teman-temannya nyambung. Tapi kalau teman-teman rupanya jahil nggak dijawab. Lailatul 2 kali nggak dijawab. Lailatul 3 kali dia sebut nggak dijawab, dia kesel. Dia nengok, oh itu lah betul sekarang. Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda yang terima, jangan terus harokatnya menyimpan kita. Jadi kita akan senantiasa haus kepada Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah
Bu, ini masjid Pondok Indah. Tuh di seberang Wisma Pondok Indah itu dulu nggak tahu sekarang ada logo gede benar Ericsson, benar? Kita ceramah di gedung Ericsson ini. Habis asar ada kuliah buat para karyawan di auditorium. Kita bicara tentang surga Allah di dunia. Ini Bapak saya nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Usai Ustaz sama seorang pria datang. Ini orang umum, seorang pria ngomong begini, Ustaz, nama saya Moko, nama asli. Apa yang Ustaz sampaikan? Bohong. Kenapa Moko? Saya Ustaz kerja di dunia perkristen enggak tahu berapa puluh tahun. Ustaz sebut aja TV nasional mana yang saya pernah kerja. TV saya kerja sekian tahun. RCTI buka, saya di hijack dengan gaji lebih tinggi, dengan kedudukan yang lebih bagus. Di RCTI berapa tahun membuka RCTV, saya di hijack lagi. Dan semua TV nasional insya Allah saya pernah kerja. Dan subhanallah Ustaz, saya kira hidup di dunia itu kalau rezeki makin banyak, posisi makin bagus, kelar urusan. Tapi nyatanya semakin banyak penghasilan saya, makin besar utang saya. Benar kan? Saya bilang pasti ada yang salah, ada yang salah. Saya kan tahu hidup di dunia perkristen Bu, Pak. Kalau Anda pergi ke stasiun TV jam segini, sampai kalau sore insya Allah stasiun TV kosong. Kenapa? Orang TV itu datang di kerja malam di siang-siang di malam. Dan kalau malam kerja sebentar, udah didukung. Dan itu sholat Masya Allah berantakan. Saya sebenarnya ibu saya ngomong saya, maka saya mulai benerin sholat saya. Hari itu saya sholat subuh biasa saya tidur, saya buka TV, saya mau ngaji dari ustaz-ustaz yang ada di TV. Kebetulan saya cocok benar sama ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur, kata Moko. Saya pengen ketemu beliau, saya telepon produsernya teman saya di TPI, belum di MSD. Saya telepon, boy, bisa kenalin gue nggak sama Ustaz Yusuf Mansur? Datang aja kok ke studio, kalau kenalin. Maka datang Moko, kenalan Ustaz Yusuf Mansur. Moko bilang, Ustaz, saya mau ngaji boleh? Oh gampang kok, lu ikut aja dulu. Maka subhanallah, karena disuruh ngikut, maka saya nempel kemana-mana Ustaz Yusuf Mansur pergi, saya nempel. Dua pekan saya ngikutin Ustaz Yusuf Mansur. Dan saat itu beliau punya proyek film pun Fayakun, begitu tahu. Karena saya orang TV, Ustaz Yusuf Mansur ngomong ini kok, lu bantuin bikin. Demi Allah Ustaz, tim juga rapi, demi Allah semua perangkat itu bagus-bagus. Saya nggak kerja apapun, saya cuma ngasih advice, saya cuma ngasih konsultasi. Yang saya kerjakan selama 2 minggu, karena Ustaz Yusuf Mansur lagi punya proyek itu, beliau lagi tirakan. Tirakannya apa? Setiap kali jelang waktu sholat, baik dalam perjalanan maupun dalam tempat acara, beliau selalu berhenti, beliau selalu ngomong gini, di mana masjid kita pergi, sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Ulang, berjamaah tepat waktu di masjid. Berapa lama kok? 2 pekan. Subhanallah, 2 pekan saya ngintilin sholat berjamaah Ustaz Yusuf Mansur. Masya Allah Ustaz, malam itu saya di rumah. Beliau nonton di mana? Di rumah Ustaz. Sini datang. Ngapain Ustaz? Alhamdulillah, film udah tayang. Semua sponsor udah bayar haknya saya. Gua mau ngasih hadiah kok ke lu. Maka dibilang saya mau dapat hadiah, saya langsung berangkat Ustaz. Selama perjalanan saya mikir paling gede Ustaz Yusuf Mansur ngasih saya 2 juta. Kenapa 2 juta? Orang saya kagak kerja apa-apa Ustaz, saya cuma
Kita ngomong subhanallah. Ustaz nasihatkan kita ngomong. Saya amat yakin bahwa itu hadiah bukan dari seorang Yesus manusia. Tapi hadiah itu Allah berikan kepada saya karena saya ngejagain sholat 5 waktu berjamaah di masjid 4 waktu. Dan kita ngomong subhanallah. Ustaz mau lihat ya mobil? Ya ada ngomong seperti itu. Ayo, Ustaz, ini ngomong dalam maghrib kita sholat di masjid ini kalau ingat masjid. Maka kita turun dari lantai 8, kita turun ke lobi. Sampai di lobi kita telepon supir. Bawa mobil, lobi. Begitu mobil muncul, buat Everest, warna silver, kisah mobil dikasih satu. Kita naik. Waktu saya naik bareng mogok, kita tasbih terus. Terus kata mogok, Ustaz, ada lagi surprise dari Allah yang lebih dahsyat daripada nilai mobil itu. Apa mogok? Sabar Ustaz. Kalau sudah sampai di parkiran masjid, saya bakal cerita. Muterlah mobil sampai masuk parkiran. Begitu mesinnya dimatiin, mogok ngomongin, sini kuncinya, saya mau tunjukin Ustaz. Itu kunci diambil, dibuka STNK, maka saat itu mogok bilang ke saya, Ustaz baca, siapa nama pemilik kendaraan? Begitu sampai di tangan saya terima, ya Allah, nama pemilik kendaraan yang dikasih surat kepada mogok itu tertera di dalamnya Kiai Haji Abdullah Jimas. Ini mobil Ustaz udah perangkat tidak waktu. Dan saya merasa gak pantas Allah berkati. Tapi rupanya hanya dengan 2 rakaat kejadian sholat
mereka keluarin. Ibu setuju nggak? Kira-kira kalau misalnya mie instan, mie instan itu selain di pabrik yang paling gede disimpan ada siapa? Yang menyimpan paling gede barangkali mungkin distributor. Sepakat enggak? Bu, yang menyimpan mie instan setelah dari pabrik kira-kira distributor yang paling banyak, betul? Distributor dibanding toko gede yang menyimpan distributor. Tapi dulu Bapak segala berarti Allah Subhanahu wa taala kerja distributor gimana? Apakah distributor itu selalu nyimpan, selalu numpuk? Enggak. Kalau misalnya dia sering numpuk, dia semakin sering nyimpan, maka pabrik nggak mau kirim lagi. Lalu gimana kerja distributor? Distributor itu secepat mungkin dia terima barang, secepat mungkin dia distribusi. Maka kalau dia distribusi secepat mungkin, maka secepat mungkin pabrik akan kirim barang. Mau distributor semen kah, mau distributor mie kah, mau distributor apapun juga, namanya distributor tugasnya yang begitu. Wanfaq mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan. Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dari Ahmad Rasidi, Ustaz Ahmad Rasidi. Ini anak-anak Abi. Waktu kantor Ustaz masih di Radio Dalam, Ahmad Rasidi datang ke saya, Ustaz, anak mau cerita nih pengalaman luar biasa. Abdi, pokoknya aku kan tukang cerita Ustaz. Sampai ini kemana cerita? Ini cerita asli depan mata anak. Abi bercerita, gimana? Kita lagi safari Jawa Timur Ustaz. Di Pasuruan ada pesantren gede, yatim piatu. Pengasuhnya kiainya seorang kiai dari Madura. Terus malam itu Abi dijamu makan malam sama kiai. Begitu dia mau makan malam, Abi nanya, Pak Kiai, ini santri sembilan ya, berapa biaya bulanan? Biaya bulanan apa? Nah itu buat gaji karyawan, buat anak-anak makan berapa kebutuhan? Ah, nggak pernah dihitung ah. Setiap kali dihitung pasti saya pusing. Nah terus gimana ceritanya? Allah akan rezeki buat semuanya berjumpa. Itu dia Madura yang paling penting. Bisa ngerti kata Abi, tapi kan pasti ada pertolongan Allah. Oh banyak. Di sini banyak orang datang, baik saya kenal maupun saya tidak kenal. Kalau mereka punya hajat, mereka punya masalah, mereka datang minta doa. Nanti harus didoain mereka bagi rezekinya. Ada yang kenal? Kata Abi, ada. Kata Kiai itu kepada Abi, malam itu ada seorang jemaah saja bawa teman dari mobilnya, dari pakaian, saya tahu dia orang kaya. Terus ngobrol kira-kira udah berapa belas menit dia memperkenalkan diri, tanggal dia sudah merasa akrab, sudah merasa dekat, dia ngomong ini, sampai akhirnya dia sampaikan hajatnya. Apa hajatnya? Pak Kiai, saya punya perusahaan tambang. Terus doain Pak Kiai, saya lagi ikut tender di Caltex Riau, disebut namanya Caltex. Dulu Caltex, sekarang perusahaan sekarang. Doain Pak Kiai, kalau saya menang tender, insya Allah saya bakal sedekah buat anak-anak yatim di pesantren ini. Kiai jadi begitu, dia udah tahu lah punya manusia kayak politisi. Kalau lagi punya hajat, gajinya banyak benar. Tapi kalau hajatnya udah Allah kabulin, batang hidungnya belum tentu kelihatan lagi di pesantren. Terus kata Abi begitu, maka saya bukannya saya jawab iya kan, saya ngomong gini, sampai suka sholat, suka
santri di sini. Itu namanya iya nasta'in wa iya na'budu. Kalau sampean Fatihahnya betul, sedekah dulu amalan yang di sini. Urusan tender pasti Allah tolongin. Ini ibarat main catur, skakster lupa. Ini semua sadarinya pengen nyampein hajat yang banyak, begitu ada skakster dia langsung kaget. Tapi di kepala saat itu ada sebuah filosofi hidup. Iya na'budu wa iya nasta'in. Gak lama dia panggilkan mungkin selama perjalanan pulang dia na'budu wa iya nasta'in, iya na'budu wa iya nasta'in. Saya udah lupa doa perjumpaan malam itu sampai besok subuh. Habis zuhur tiba-tiba HP saya angkat, kata si Jai, Assalamualaikum, Pak Jai. Waalaikumsalam. Siapa ini? Kata Pak Jai. Saya Jai yang semalam datang sebagai usaha tambang. Oh iya, kenapa? Pak Jai, saya ingin sampaikan barusan saya transfer sedikit rezeki, mohon doain Pak Jai. Oh siap, insya Allah. Maka kemudian tutup telepon, Pak Jai ngambil buku tabungan kalimat bagi Allah. Dia pergi tempat terdekat. Buku tabungan itu tahu kan? Itu kolom-kolom isinya apa? Debit terus kredit terus saldo. Itu kan kolomnya kecil-kecil, betul Ibu? Waktu si Jai sampai ke CS, customer service, Mbak, tolong print, katanya orang ada yang sedekah. Silakan dulu pakai, saya print. Di print buka. Maka subhanallah begitu di print, CS nggak pakai dia, benar pakai ini, ada yang transfer. Masya Allah, si Jai kaget. Kenapa? Karena itu ada angka panjang benar. Debit, kredit, saldo lewat semua. Gak bisa baca dari Kiai. Kenapa? Karena angkanya aneh nih. 2, nolnya di bawah sekalian ada 8. Habis itu ada koma, 02 lagi berapa? Ini orang kaya tahu kan ya. Maka seperti ini bingung, kalau masih curang berapa? Maka begitu dibaca tentang sama CS, Masya Allah Pak Kiai, ini orang kantor 200 juta. Maka begitu dikasih 200 juta yang waktu ini. Semalam pakai hanya diminta doa sendirian. Tapi ada yang menerima seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu dia langsung berazan, dari maghrib sampai isya dia mau kumpulin semua sampai yatim, semua guru-guru baca zikir, Al-Fatihah, surat macam-macam dia baca. Oh rupanya hotel imam, Masya Allah banyak sekali ustaz, kiai, mubalik di Indonesia ini panjang pendek doa yang mereka baca dan dari besar kecil. Maka kalau mau didoain sama Ustaz, sedekahnya gede. Tuh kira-kira kalimat bagi Allah itu lupa. Rasulullah ngomong Agim, tahu nggak? Waktu saya ngomong ini, ya Allah menangkan pengusaha ini tender di Kaltex Riau. Anak-anaknya itu kagak ngerti tender. Malam ini. As Allah guncang doa. As Allah guncang hanya seminggu. Sore itu si pengusaha telepon saya, kata saya, Kiai ini berani. Maka waktu saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, alhamdulillah berkat doa Pak Kiai Mas Santri, saya dikatakan sebagai pemenang tender. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berterima bagi Allah. Pak Kiai kemudian nanya, berapa nilai tender? Berterima ini Kiai, awal tahu nggak awal itu? Tahu warna putih. Kagak mungkin sedekahnya 2 juta ya, paling 100 juta nggak mungkin. Maka berapa tendernya? Saat itu si pengusaha itu bilang, dan saat itu majelis kita Rasulullah hadir, dia sampai kepada saya, Rasulullah ngomong, Ustaz, Kiai itu mengatakan nilai tendernya 9,8 miliar. Waktu Rasulullah bilang ke saya, berapa nih tendernya? 9,8. Istirahat kan 200 juta. Bu, Pak, tolong bantu saya. 200 juta itu berapa persen dari 9,8? Coba itu. Ini ketahuan nggak pada orang kaya ya? Saya ngomong sama Rasulullah, gue hitung 200 juta dari 9,8 itu kira-kira hampir 2,5%. Ini hampir ini seperti zakat, tapi biasanya zakat terima dulu rezekinya, keluarin baru 2,5%. Betul nggak kira-kira? Tapi karena ini zakatnya di depan, maka rezeki 100% Allah kirim ke belakang. Boleh nggak mau kasih judul? Judul apa Ustaz? Ini cerita, mau kasih judul. Judulnya apa Ustaz? Zakat. Tapi karena dari depan namanya zakat inden. Tahu inden? Oh, ibu bayar dulu ke mobil, baru barangnya datang karena barangnya terbatas. Subhanallah.
anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan takbur. Satu, amal mereka baca Al-Quran. Kedua, yang ketiga, infakin harta. Sekarang semua berdiri. Ayo berdiri, bingung mungkin. Ayo berdiri. Mau berdiri. Ayo coba amalan tadi Ustaz kasih satu apa satu? Baca Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, infakin harta. Maka nggak mungkin bakal rugi. Yang ada untung terus. Betul? Pak Ustaz bilang di awal, ilmu itu diamalkan. Setuju kira-kira? Maka 3 ilmu yang Ustaz kasih. Satu apa tadi? Baca Al-Quran. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, infakkan harta. Maka supaya lebih tajam kita amalin. Mau nggak kira-kira? Mau? Oke. Sekarang amalinnya adalah, Bu, Pak, semuanya, yuk semuanya kita infak terbaik buat semua program kajian. Setuju ya? Itu semuanya kasih, Bapak semuanya kasih harta terbaik sambil doa begini. Allahumma ya Allah, jadikan ilmu hari ini jadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat saya dan keluarga saya dunia dan akhirat. Ya, yuk semuanya infak terbaik, kumpulin di depan, laki-laki di situ, yang perempuan di sini, sambil kita infak terbaik. Ini suruh infak semuanya sedih, semua bukan. Mana diri saya? Ayo maju. Sambil doa ya. Allahumma bil Qur'an. Silakan ibu di sini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhum في العالمين